Waduh, kok bolong? Bisa buat gejek dele ini. Apa ternyata? Tak sisihkan dulu. Isinya sepatunya Pak Bos tok. Jadi saya tidurnya di sini. Awar tumpuan blek ketekan tidak kangge ini. Itu tuh bayar Mbak Besti, jadi duit kayak gitu.那什么轮椅啊，要不要？轮椅啥？你要不要看看？不要了。轮椅还有一个轮椅。不要轮椅，不要。轮椅先不要。不行。好。这里非常好。好，谢谢。那个好，记住。刹车你再检查一下，应该没问题。这样，不是，这样抓紧，这样就刹车。我抓起来。对，这样刹车，对。好，谢谢。好，不客气。Saya sekesuk menggosok ini Mbak Bu Besti. Ya Allah, ini susah sekali, sudah nempel lama sekali ya toh. Tak gosok sama grenjeng itu tidak mau hilang. Sampai tangan saya itu melentung semua. Delok lah. Ini tuh melentung semua tangan saya tuh, merah-merah tuh. Yang sini. Melentung semua gosok ini tapi nggak kelar-kelar. Ya wes ngene sajalah ya. Daripada kemarin sih mending ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini hari Rabu Mbak Bu Besti. Berarti Jumat toh, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari kelima sejak kepergian Akong. Dan setiap hari sekarang kerjaan saya itu adalah tasau. Tasau itu adalah bersih-bersih Mbak Bu Besti. Jadi sebelum saya pindah ke majikan yang baru, saya disuruh untuk membersihkan rumah karena selama mbahnya kemarin itu dimensianya semakin akut, itu tuh saya kan tidak bisa bersih-bersih sama sekali. Jadi habis masak itu cuma tak lap-lap doang kayak gitu, nyapu ngepel gitu doang, nggak bisa bersih-bersih yang detail sekali kayak gitu, nggak bisa. Jadi sekarang karena mbahnya sudah nggak ada, makanya saya membersihkan semuanya Mbak Bu Besti. Dapurku minyak tok Mbak Besti, sudah hampir sekitar 5 bulanan sejak mbahnya jatuh. Itu kan saya wes total nunggui simbah 24 jam ya. Jadi 5 bulan dapurku itu ndak dicuci, wes minyaknya semuanya nuemplek semua. Jadi hari ini tuh saya gosok meja ini. Terus sekarang saya mau menempelkan ini adalah kayak aluminium foil kayak gitu kayaknya ya. Saya nggak tahu jenengnya. Ini mau saya templekkan di dinding-dinding sama di sini. Jadi nanti kalau seumpamanya saya sudah nggak di sini, kalau Pak Bos masak terus minyaknya nyiprat-nyiprat atau kotor, itu tinggal ngelentek saja ganti yang baru kayak gitu loh Mbak Besti, biar tidak susah. Terus ini tadi pagi-pagi sekali Pak Bos itu sudah memberikan gledekannya Simbah. Jadi gledekan yang biasanya dipakai Simbah untuk keliling samping rumah itu, karena itu sudah tidak terpakai, kalau dibuang ya sayang. Jadi sama Pak Bos dikasihkan ke temannya Simbah, karena beliau usianya juga 100 tahun. Kenapa orang di Taiwan usianya panjang-panjang? Karena pertama makanannya itu sehat semua. Jadi mereka itu banyak sekali menghindari minyak, terus pedas, terus kemudian asin, terus kemudian penyedap rasa. Makanya saya itu kalau masak itu bumbunya cuman bawang putih, jahe, sama garam sak jumput kayak gitu Mbak Bu Besti. Awal-awalnya mungkin kita kalau makan seperti itu tuh kayak hambar, tidak berasa, tapi lama-lama juga terbiasa. Terus orang sini itu juga tidak mengkonsumsi gula. Gula kayak gini, ini kalau di Indonesia gula 1 kilo itu cuman jadi beberapa hari kayak gitu ya. Kalau di sini ini gula setengah kilo ini bisa jadi 2 bulan kalau saya. Tapi kalau untuk orang Taiwan itu tuh bisa jadi 1 tahun Mbak Bu Besti, karena mereka memang tidak mengkonsumsi gula atau sedikit sekali mengkonsumsi gula. Terus kalau beli kayak es yang saya beli
itu tuh juga mereka itu kayak cenderung hambar rasanya. Terus kalau beli minuman yang gendulan itu, yang saya beli di toko minuman itu, mereka biasanya pesen yang tanpa gula. Tanpa gula di sini tuh bilangnya udang kayak gitu. Jadi tidak ada gulanya sama sekali kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus kedua, mereka juga aktif bergerak. Setelah selesai bekerja, mereka itu setiap hari itu tidak pernah absen untuk olahraga. Walaupun cuman sekedar jalan-jalan atau lari atau ya pokoknya obah kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau Mbak Bu Besti mengikuti saya dari video saya dari beberapa tahun yang lalu, kalian pasti melihat kalau Akong itu juga sering olahraga. Kalau pagi sebelum baca Quran kayak itu kayak jalan-jalan, terus kemudian gerak-gerak kayak gini, kayak gitu. Jadi walaupun usianya sudah 100 tahun lebih, beliau tetap olahraga biar apa? Ya biar tidak sakit-sakitan di masa tuanya, biar tetap bisa bergerak di masa tuanya. Seperti itu ya Mbak Bu Besti. Jadi kalau Mbak Bu Besti mau mencontoh ya silakan ambil baiknya. Kalau seumpamanya ada dirasa yang tidak baik ya gak usah dicontoh kayak gitulah ya. Kalau seumpamanya langsung plek-ketiplek kayak gitu kan ya nggak bisa, pelan-pelan saja. Oke Mbak Bu Besti, ini saya sekarang mau menempelkan ini sama mau menggosok yang bagian bawah sini belum tak gosok. Ini Pak Bos saya suruh ke supermarket untuk beli selotip karena ini tidak bisa ditempelkan karena ini tuh sudah templeannya. Tadi itu sebenarnya ada templeannya, cuman karena saking lamanya jadi tidak rekat kayak gitu. Makanya Pak Bos saya suruh untuk ke supermarket buat beli solasi. Saya tidak bisa memvideokan ini ya Mbak Bu Besti, proses saya bersih-bersih karena nguber waktu. Saya di sini cuman dikasih waktu sekitar 2 mingguan. Jadi selain bersih-bersih saya juga harus memberesi barang-barang saya. Jadi nguber waktu, makanya tidak semuanya saya bisa videokan. Nanti saya videokan hasilnya saja ya. Ini nanti ditempelkan ke sini, sama ditempelkan ke dinding 2 itu. Terus sekarang saya mau menggosok yang ini bagian sini Mbak Besti. Ini tuh yang mepet dinding sana ya. Mepet dinding sana. Duh, kelat sekali ini. Loh, ini tuh tidak mau diklentek ya. Bentukan dapurnya sekarang jadi kayak gini Mbak Bu Besti. Ini tak templei ini kayak semacam aluminium foil ya toh. Jadi ini nanti kalau seumpamanya saya sudah ndak di sini, kalau Pak Bos masak, terus minyaknya nyiprat-nyiprat, terus kalau ini sudah kotor tinggal nyuwek ganti yang baru kayak gitu Mbak Besti. Tuh seperti ini, sudah tak pasang semua microwave, kompor. Terus kemarin itu Pak Bos bertanya bagaimana cara mengempakkan ini. Dua tapi tidak iso gawe. Terus hari ini saya mau membersihkan ini, ya Allah belibet sekali. Saya mau membersihkan ini, deloklah ini. Rupanya kayak gini. Sebenarnya ini tuh kemarin sudah tak sikat, sudah tak pel, sudah tak bersihkan, tapi karena saya itu membersihkannya ini, debunya itu masih banyak, terus banyak air juga, akhirnya kepenyok-penyok kaki saya. Jadi rupanya kayak gitu Mbak Besti. Ya Allah, tidak entek-entek ya gayanya. Ini saya mau menyisihkan keluar dulu.
Sudah ya Mbak Besti, dah kayak gini aja. Jangan terlalu resik-resik nanti kemarahan Pak Bos. Bercanda ya, bercanda. Ini sudah saya bersihkan semuanya, tembok-temboknya. Terus pintunya juga sudah saya gosok bersih. Terus itu payo yenci, penyedot asapnya juga sudah saya buang habis minyaknya. Terus sudah saya template-template seperti itu. Sudah cukup ya. Ini peninggalanku untuk Pak Bos. Sebelum saya ganti majikan ya toh. Sudah saya toto rapi kayak gini biar menakkan beliau kalau seumpamanya beliau masak sendiri. Wes lantene resik. Ini anu ya Mbak Besti, ini nganu apa itu kayak jalan air kayak gitu loh. Mboh ini apa nayeng. Ini kalau disikat wah mobile tayangannya jadi sak pawon nanti malah susah saya. Jadi saya ajarkan seperti itu saja ya toh. Karena ini tuh memang rumah tua. Umurnya itu 1,5 kali lebih tua daripada saya. Nanti kalian galvok sama ini tuh semen Mbak Besti. Ini sudah saya gosok sampai melentung tangan saya ya tidak hilang karena ini semen loh. Lihatlah. Ini ya, tak cuil-cuil kayak gini. Nggak bisa. Nggak rontok blas karena ini tuh semen. Jadi nemlok-nemlok kayak gini susah loh. Ini toh. Ceblok saja tidak. Baru selesai bersih-bersih dapur, saya tiba-tiba dapat line dari penerjemah agensi saya, Mbak Bu Besti. Jadi hari ketiga atau hari keempat sejak kepergiannya Simbah ya, kan saya tanya Pak Bos apakah sudah ngomong sama agensi, karena ya cepat ngomong itu karep saya itu biar cepat dicarikan majikan baru kayak gitu loh Mbak Bu Besti, biar tidak usah nunggu lama-lama sambil menunggu pemakamannya Simbah sambil nunggu dapat majikan baru. Pikir saya seperti itu karena biasanya juga seperti itu. Jadi maksud saya itu pindah dari sini langsung bisa pindah ke majikan baru kalau bisa seperti itu. Jadi nunggunya di sini biar tidak di kantor agensi. Kalau nunggunya di kantor agensi itu tuh bayar Mbak Besti. Jadi duit kayak gitu. Semakin lama semakin banyak pengeluarannya karena kita tidur di sana itu bayar per hari, terus makannya juga beli ya toh. Kalau beli mateng itu harganya jauh lebih mahal. Karep saya itu pindah dari sini terus langsung pindah ke majikan baru gitu kan enggak terlalu menguras banyak biaya karena pindah majikan itu juga harus ganti KTP, harus ngurus dokumen-dokumen, bikin kontrak baru dan itu tuh juga perlu biaya yang enggak sedikit. Kayak gitu, makanya saya minta Pak Bos untuk ngomong ke agensi. Terus kemudian saya ditelepon agensi atau penerjemahnya maksud saya. Terus saya bilang kalau minta tolong dicarikan majikan baru sambil menunggu pemakamannya Simbah. Saya sudah ngomong ke penerjemahnya kalau kira-kira mungkin dimakamkan tanggal sekian kayak gitu. Jadi masih ada selang waktu sekitar 2 minggu lebih. Karep saya itu ya itu Mbak Bu Besti seperti yang tak bilang tadi. Terus agensinya bilang iya. Saya kan ngomong ke penerjemah saya bilang seperti ini yang nyuruh untuk menunggu sampai pemakamannya Simbah itu Pak Bos sendiri ya. Beliau berkali-kali bilang ke saya kalau tunggu tanggal sekian nunggu pemakamannya Simbah kayak gitu, nanti saya diajak ke gereja untuk penghormatan terakhir kepada beliau. Jadi Pak Bos sendiri yang ngomong berkali-kali kepada saya ya Mbak Bu Besti. Jadi bukan karep saya sendiri, bukan saya yang meminta kepada Pak Bos, jangan kembalikan saya ke agensi dulu, saya mau ikut ke pemakamannya Simbah. Tidak Mbak Bu Besti. Jadi saya tidak selancang itu. Kalau saya tidak diajak, saya juga tidak akan berani ngomong gitu. Makanya saya ngomong ke agensi saya, ke penerjemah saya, kalau yang minta itu Pak Bos kayak gitu. Lah kok tadi selesai bersih-bersih dapur ini ujuk-ujuk saya di line sama penerjemah saya. Beliau bilang seperti ini, Mbak Dian siap-siap ya nanti dijemput agensi, barangnya jangan banyak-banyak. Ya saya ya shock no Mbak Besti, barangku saya mumbrus ya belum tak apa-apakan sama sekali. Masih tak cuci-cuci baju-bajunya, belum saya pilah-pilah mau mana yang tak bawa, mana yang mau tak buang itu belum tak pilah. Yuk saya kaget sekali. Terus saya bilang gini, saya balasnya gini, jangan, tolong please, sekali ini saja saya mohon, jangan sekarang jemput saya. Karena saya mau menghadiri pemakamannya Simbah, ini permintaannya Pak Bos, dan saya mau memberikan penghormatan terakhir saya kepada Simbah karena saya merawat beliau itu ya cukup lama, nggak sebentar, 5,5 tahun Mbak Besti. Dan saya itu 1 kali 24 jam kali 7 hari selalu bersama beliau dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya toh.
Jadi saya memohon seperti itu. Terus please sekali ini saja, selama saya ikut agensi kalian, saya tidak pernah bikin masalah apapun. Saya selalu menyelesaikan kontrak saya dengan baik, tidak pernah bikin gaduh di tempat majikan, tidak pernah bikin masalah dengan siapa saja. Saya bilang seperti itu. Sekali ini saja saya mohon, saya bilang seperti itu. Terus kemudian penerjemah saya bilang seperti ini, ya sudah, kamu bilang saja ke majikanmu, nanti biar majikanmu ngomong ke agensi sendiri, kayak gitu. Saya sudah bilang loh, padahal yang minta saya untuk tetap tinggal di sini sampai pemakamannya Simbah itu Pak Bos sendiri, bukan karep saya, bukan. Jadi Pak Bos sendiri yang minta. Akhirnya saya harus ngomong lagi ke Pak Bos, ya Allah, Jan. Ini Pak Bos ke gereja ya Mbak Bu Besti, karena hari ini seminggu kepergiannya Simbah, katanya beliau itu misa ya, doa-doa, mungkin doa-doa kepada Simbah, mendoakan Simbah gitu loh, biar lancar jalannya kayak gitu mungkin loh ya, saya kurang paham. Jadi saya nanti malam keputusannya bagaimana, saya nunggu Pak Bos pulang dulu, nanti saya cerita kepada kalian ya Mbak Bu Besti. Aduh, agensiku Jan. Menggeh Mbak Bu Besti, ini saya di lantai 3 ya, naik tangga 2 lantai saja sudah menggeh-menggeh. Ini cita-citanya pengen punya rumah tingkat. Jadi saya disuruh bersihkan lantai 3 untuk menyambut kedatangan kakak pertama, istrinya sama anaknya dari Amerika Mbak Bu Besti, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya toh, kan anak cucunya Simbah itu pada di Amerika semua kayak gitu. Jadi nanti pas pemakamannya beliau itu pada pulang kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena yang datang itu beberapa orang. Jadi kan ndak cukup, ndak muat di rumahnya Pak Bos itu, cuman ada kamar 1, 2 kamar di lantai 1, 2 kamar di lantai 2, tapi yang satu berfungsi sebagai gudang, dan 1 kamar di lantai 3 kayak gitu. Terus saya disuruh bersihkan yes, kon nyapu, ngelap-ngelap sembarang dengah, sama membersihkan kamar mandi. Tapi saya menggeh-menggeh. Terus ini saya lupa tidak pakai masker, soalnya hidung saya itu minimalis Mbak Bu Besti. Terus lantai 3 itu tidak pernah dipenyok orang, jadi debunya itu kena tinggi gejek jagung Mbak Besti. Ini kalau tidak pakai masker, otomatis hacing irung saya kesumpelan bleduk ya toh, nanti wis irungnya minimalis kesumpelan bleduk pisan, tambah rasa sampekan nanti saya. Jadi saya mau turun lagi, ya Allah, menggeh-menggeh loh, padahal saya itu naiknya ini tadi kayak kon turun lagi prayo tambah menggeh-menggeh pindo. Tapi ya ndak apa-apa lah. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah pakai masker. Yang bertanya di Taiwan, kok tidak pernah nyetrika baju? Di Taiwan tuh ada setrikaan, tapi tidak ada kerjaan menyetrika ya. Menyetrika kayak gini tuh dikerjakan Pak Bos sendiri. Dulu pas waktu beliau masih kerja di di pesawat tuh karena apa, aviasi, itu beliau nyetrika sendiri baju-bajunya. Jadi tidak pernah ngongkon saya. Pertama-tama saya mau membuka ini, jadi biar bleduknya ibar semua. Duh, kok bolong? Oh. Duh, kecepet pisan. Allahu Akbar. Aduh. Duh, bleduknya.
dudukannya setrikaan, tak sisihkan dulu. Wah, ya Allah, bisa buat gejek dele ini. Biasanya kalau anak cucunya Akong dari Amerika pada pulang, Mbak Bu Besti, saya tidurnya di sini, di bawah sini, di gudang ini, sambil awor tumpuan bleketekan tidak kangge ini. Soalnya kamarnya tidak sedeng, jadi saya ngalah tidur di sini. Isinya sepatunya Pak Bos tok. Wih, kok abot? Abot ternyata. Tak sisihkan dulu. Isinya barang-barang tok Mbak Besti, jadi rada angel sekali ini saponannya. Dah Mbak Besti nyapunya, ini tinggal nyikrak saja. Ini debu 5 bulan ya. Semenjak Simbah jatuh itu kan saya 24 jam nunggui beliau, jadi tidak kober nyapu blas. Soalnya kalau ditinggal sebentar, jungkel lagi beliau. Jadi ya wis ngene iki, diutamakan keselamatan pasien. Resik-resiknya nomor swidak jaran. Dah beres. Jendelanya tak tutup lagi. Takutnya nanti ada maling masuk lewat sini. Di Taiwan tuh juga ada maling Mbak Besti, mbok kira tidak ada apa enggak. Cuman bedanya di sini gampang kecekel malingnya.